Sampurasun wargi Jabar, kembali lagi di podcast istimewa bersama saya Edi Revan. Waduh. Udah lama banget nih ya nggak podcast istimewa. Tapi nih ya sekalinya podcast istimewa kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita bakalan ngebahas tentang intellectual property atau kekayaan intelektual. Nah langsung saja kita akan ketemu sama narasumber kita yaitu Kang Muhammad Novia Rahman. Wow Kang Fiar, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan karena ini adalah salah satu wargi Jabar yang punya kerjaannya pokoknya oke. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, wargi Jabar, kita ngobrolin tentang apa sih sebenarnya intellectual property atau hak kekayaan intelektual ini atau kekayaan intelektual ya, nggak pakai hak gitu ya. Nah, kita pengen tahu ini langsung bersama dengan Kang Fiar sebagai Chief Investment Officer Invia Group. Namun sebelum kita ngebahas tentang IP atau intellectual property, kita ngobrol dulu nih. Invia teh apa? Boleh dijelasin mungkin sama wargi Jabar. Silakan Kang. Oke, kalau teman-teman yang mungkin banyak belum dengar tentang Invia, sebetulnya taunya Invia itu lewat beberapa karya kami sebetulnya. Yang pertama kan Dagelan. Dagelan itu salah satu account meme yang paling gede di Indonesia kan. Hampir 24 jutaan lah kalau dari sisi followers. Atau Tahilalat, Dagelan. Terus apa lagi ada lagi? Volix, Invipop, Jakarta Sneaker Day. Ada banyak lah, kita ada lebih dari 40-an account dan IP sebetulnya. IP intellectual property di bawah kita. Tapi yang jadi lebih menarik adalah justru kita tuh banyak lahir dari sesuatu yang kelihatannya nggak penting ya, dari akun sosmed ya. Dari akun sosmed, tapi kemudian sekarang kita sudah berhasil membantu si creator itu bukan cuma jadi akun sosmed, tapi juga membangun bisnis di sekeliling akun yang sudah dia bangun itu. Di sekeliling IP yang sudah dibangun itu. Jadi contohnya Sahilalat itu kan dari 4 panel komik strip. Dari 4 panel komik strip ini bisa berkembang jadi macam-macam bisnisnya. Sekarang udah punya kafe, udah punya merchandise, udah punya toys yang udah ada di seluruh dunia gitu, di mana-mana gitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau bicara tentang Invia, ya Invia ini satu perusahaan holding yang membantu mengembangkan IP-IP di Indonesia untuk kemudian bisa berkembang bukan cuma dari sisi kreativitasnya tapi juga dari sisi bisnisnya. Oke, jadi bukan hanya karena dari namanya tapi dari karyanya yang kita kenal. Betul. Ya. Salah satu kalau di Bandung mah ya itu dia Tahilalat ya, di Jalan Braga gitu yang oke banget gitu kan. Nah, ngobrolin tentang IP atau intellectual property. Kang, seberapa penting sih di zaman sekarang ini gitu ya menurut Akang kan gimana nih peluang untuk kedepannya gitu. Ya. Kalau menurut saya IP ini jadi salah satu industri masa depan. Jadi ekonomi kreatif sekarang kan menjadi salah satu temanya pemerintah pusat sekarang. Menjadikan industri kreatif sebagai salah satu mesin utama. Salah satu mesin utama untuk menggerakkan ekonomi. Karena apa? Karena di kita yang menarik adalah selain sumber daya alam yang kita punyai, sebetulnya ada satu modal lagi yang belum terutilisasi secara sepenuhnya, yaitu modal intelektual. Nah, modal intelektual itu berkaitan sama IP. Indonesia ini terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan culture, dan setiap culture itu punya ciri khas masing-masing, punya kreativitas masing-masing. Jadi modal kreativitas orang Indonesia itu udah embedded, udah ada dalam jiwanya kita. Nah, tinggal sebetulnya ketika modal kreativitas itu dituangkan dalam bentuk karya yang bukan cuma sekedar menarik secara art, tapi juga bisa kita komersialisasikan, itu bisa menggerakkan roda ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, dari satu deal, satu industri IP ya, satu IP bekerja sama dengan beberapa brand. Contohnya, itu hasil dari putaran ekonomi yang dihasilkan itu bisa mencapai 10 juta dolar. 10 juta dolar, wow. 150 miliar. Bayangkan kalau di Indonesia ada 100 IP yang punya kemampuan seperti itu. Ada 100 hasil karya kreatif yang kemudian bisa berkolaborasi dengan berbagai brand dan kemudian menghasilkan hasil yang sama. Itu udah bisa menghasilkan berapa? 1.000 juta dolar. 1.000 juta dolar. Wow. 1 bilion 15 triliun. Dan ini bayangkan kalau kita bisa garap itu semua dengan serius, sebetulnya ini bisa menggerakkan ekonominya banyak gitu. Jadi sebagai contoh,
Saya tadi ngasih contoh di Disney. Disney itu sekarang bermula dari karakter Mickey Mouse. Yep. Sekarang dia sudah berkembang. Dia sekarang ketika punya, kita udah langsung tahu ya, ada filmnya, ada merchandise-nya, ya. ada taman hiburannya, theme park. Iya, benar. Ya, theme parknya ada, bahkan kayak license segala macam. Itu sekarang kalau di total mereka ada studio film segala macam. Kalau di total mereka punya kapitalisasi market sekitar 3.500 triliun. Itu semula dari satu IP ya? Mulai dari IP, kekayaan intelektual. Dan IP. Itu hampir setara sama APBN kita loh. Bikin negara sama APBN kita. Bikin negara jadi ini jadi sesuatu yang menarik kalau kita bisa mengembangkan model kreatif dari orang-orang yang ada di Indonesia ini. Kemudian jadikan itu sebagai satu penggerak ekonomi baru. Sebetulnya kita punya cukup daya saing di situ gitu. Karena ketika bicara manufacture, gimana kemudian kita sekarang mau bersaing dengan China yang secara volume produksinya sudah global. Tapi ketika bicara kreativitas, itu pasti beda. Satu negara sama negara lain pasti akan beda. Nah, tinggal kemudian kita bisa mengoptimalkan ide kreatif dari kita yang justru ada ribuan ide itu, ribuan culture itu bisa kemudian diolah menjadi satu karya yang kemudian bukan cuma sekadar bisa dinikmati, tapi juga bisa dikomersialisasikan, dicuankan lah. Gitu. Jangan jauh-jauh di sekitar kita pun masih ada banyak inspirasi gitu. Betul. Ya Kang ya. Nah Kang, ini kalau misalnya sebagai as an individual ya, bisa nggak sih saya nih mungkin ada yang kerja atau yang ada yang masih mencari kerja, bisa nggak sih bisa menghasilkan dari IP itu? Bisa banget. Apalagi sekarang kalau bicara tentang opportunity, kita lahir di era yang sangat membuka kesempatan untuk berkarya dengan modal yang sangat minim. Bisa start dari sekarang, bisa start dengan cara yang sederhana, bisa dengan modal yang bahkan nol. Gitu. Nah sekarang ini eranya IP itu berkembang lewat sosial media. Sosial media ini menjadi salah satu medium distribusi konten yang sifatnya sangat murah dibandingkan coba kalau kita mau zaman dulu ya, kalau kita mau karya kita dikenal, IP kita dikenal, ya kita harus produksi dalam skala yang besar. Apakah itu bikin series yang tayang di TV, atau bikin film yang tayang di bioskop di layar lebar, atau sekedar strip di misalkan di majalah atau di bahkan koran. Atau bahkan kita bikin komik, itu kan modalnya nggak pernah sedikit gitu. Modalnya nggak sedikit. Nah, tapi dengan era digital sekarang, era sosial media sekarang, ini orang jadi punya kesempatan untuk bikin sesuatu, dia bikin di sosial media, asalkan dia konsisten berkarya, bangun identitasnya, itu ada shortcut untuk membuat dia bisa dikenal dalam waktu yang bahkan lebih cepat dibandingkan ketika kita harus masuk ke media konvensional. Ini dia shortcutnya, ini jalan pintasnya. Betul. Nah, indikatornya apa aja sih Kang? Kalau boleh tahu nih untuk nge-shortcut ini. Kalau bicara indikator sebetulnya yang jelas, balik lagi. Ketika bicara intellectual property, yang laku itu yang paling banyak dapat engagement, dapat interaksi dengan audiens. Jadi kalau saya bicara tentang currency apa sih di industri IP yang sekarang laku, currency-nya adalah relevansi. Relevansi ditunjukinya dalam apa? Dalam bentuk engagementnya kita seperti apa, bagaimana kita bisa disukai, bisa memproduce konten yang bisa berinteraksi dengan banyak orang, yang relate sama banyak orang, yang kemudian orang banyak share, yang kemudian orang juga banyak perbincangkan. Ini indikator utamanya ketika satu IP itu bisa dekat dengan target audiensnya, itu otomatis sebetulnya kita halfway there. Udah halfway ke shortcut yang tadi saya bilang gitu. Karena balik lagi, ketika bicara IP yang sukses itu adalah IP yang bisa membangun kedekatan dengan target audiensnya. I see, gitu. Nah, jadi bisa sama relate kehidupan sehari-hari, diambil seperti itu ya? Betul. Jadi shortcutnya ya kita bikin konten-konten yang sifatnya akan bisa memancing interaksi dengan audiensnya kita. Balik lagi berarti. Yang harus dilakukan pertama adalah memahami siapa audiensnya kita. Jadi tiap hari ngonten ngide biar jadi cuan. Ya, tapi balik lagi, nggak sembarang ide, nggak sembarang konten, tapi harus sesuai dengan apa yang kita targetkan. Audiensnya kita siapa, mereka aktif di mana, mereka berbicara dengan bahan seperti apa, ngobrolinnya kayak gimana, mereka mau follow siapa aja, kita harus tahu. Nah, sehingga kemudian kita bisa deliver. Konten yang sesuai dengan mereka seperti apa. Ketika ada yang berhasil, kita double down, kita terus
cari formula suksesnya di situ. Oh ternyata yang kayak gini yang berhasil. Nah ini yang kemudian kita replicate terus-terusan sampai kemudian kita bisa menemukan satu hubungan yang baik dengan audiens kita. Nah selama kita bisa terus-terusan membangun kedekatan itu dengan audiens kita, audiens itu akan berubah menjadi fans. Nah ketika fans itu semakin lama kita kasih materi-materi, kita kasih konten-konten yang selalu bikin mereka happy, mereka akan jadi super fans. Wow. Ketika mereka sudah jadi super fans, kita ngeluarin produk apapun, pasti dia makan. Oke. Nah itu yang kemudian jadi formulanya di industri IP itu, gimana caranya kita bisa ngebangun super fan yang mau mengkonsum produk kita. Balik lagi tapi membangun itu tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun kedekatan dengan si audiens itu ya bertahap. Ya cara salah satunya adalah konsisten dengan memberikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Oke, jadi walaupun misalnya kitanya bukan selebgram atau punya follower yang banyak, tapi dengan karya kita gitu ya, yang disukai sama orang, itu bisa berpotensi untuk menghasilkan side hustle ataupun penghasilan. Jelas, jelas punya potensi itu selama kemudian kita bisa bikin satu karya yang balik lagi bisa mengisi kebutuhan dari audiens yang lebih baik lagi ya kalau orang lain tuh nggak bisa isi. Oke. Tapi kalaupun orang lain udah isi, kita punya satu uniqueness sendiri dan kita konsisten memberikan konten yang memang bisa sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu selama kita konsisten, selama kita persisten, selama kita kemudian rajin untuk riset, itu sesuatu yang sangat possible. Oke, Kang, ini mah realitanya ya. Kalau misalnya seorang beginner nih yang punya, kontennya udah bagus, udah relate dan sebagainya, itu bisa menghasilkan mungkin cuannya per bulan berapa sih gitu ya. Kalau misalnya ngomongin tentang relatif, ya relatif gitu ya, dari mulai berapa rupiah sampai berapa. Tapi yang sepengetahuan Kang Fiar nih. Sebetulnya ini sangat bervariasi ya, bervariasi balik lagi relatif relatif gitu. Tapi ya ini sesimpel sebetulnya ketika kita bikin konten di manapun, di platform manapun yang bisa membuat kita menghasilkan AdSense dari si platform tersebut, itu kita bisa dapat almost instant money ya. Instant. For example, easy money. Kita bikin di YouTube selama kita memenuhi threshold engagement tertentu ya kita akan dapat bagian dari iklan yang ditayangkan di YouTube tersebut. Nah itu sangat variatif, dari yang mulai bisa ratusan ribu sampai bermiliar-miliar juga ada. Tapi kalau kita benar-benar konsisten, sebetulnya kan ketika bicara apa yang dibangun di Invia, contohnya, ini kita bisa bangun sesuatu yang konsisten sampai kemudian pada satu titik itu ada beberapa IP kita yang bisa pasang rate yang lumayan gitu ketika brand mau berkolaborasi sama kita gitu. Atau justru kita juga mencoba untuk menjadikan si account itu bukan cuma sekadar jadi tempat orang buat kolaborasi sama kita, tapi juga ngebangun bisnis yang lain. Jadi justru duitnya itu bukan dari accountnya, tapi dari bisnis yang kita bangun di sekitaran accountnya. Gitu. Jadi ada kayak ekosistem baru. Betul, gitu ekosistem baru. Gitu. Jadi bukan cuma terbatas pada gimana kita bisa dapat duit dari kontennya dari secara direct, tapi kita bisa kemudian membangun fans tadi. Dan fansnya itu ketika kita bikin sesuatu itu langsung membeli itu. Dan itu justru lebih besar loh. Contohnya ya, saya kasih contoh Tahi Lalat itu dia awalnya ya si penghasilan utamanya dari media doang. Brand kolaborasi sama Tahi Lalat untuk kemudian bikin iklan segala macam. Tapi sekarang penghasilan dari itu ya tetap nggak berkurang lah, ada growth-nya. Tapi justru lebih banyak penghasilan dari bisnisnya yang di luar itu. Jauh lebih besar. Collabs itu. Dari yang collabs, licensing, kemudian dari kita punya kafe. Nah itu jauh lebih besar nilainya. Justru yang lebih bisa menghasilkan itu adalah ketika kita bisa bikin bisnis yang sesuai sama IP kita dan kita manfaatkan si konten kita manfaatin si account yang udah kita buat itu untuk ngedorong bisnis kita yang langsung bisa monetize. Kafe, restoran misalnya. Kan kalau kita bikin sendiri, kemudian kita promote sendiri, otomatis biaya marketingnya hampir nol. Betul, karena kita sudah punya pondasi yang kuat di media sosial itu. Karena fansnya juga kan udah kebangun. Fansnya udah super fan tadi ya. Dan ini yang luar biasa, Invia ini bisa kerja sama IP-nya dari negara lain. Jepang
Jepang, Kang. Ya. Oke, gimana pertamanya tuh, Kang? Kalau itu yang pertama jelas supaya kita bisa didengar, kita punya kesempatan ya otomatis secara value kita juga harus bisa visible. Secara visible balik lagi kita membangun satu identitas yang kuat, kita membangun tadi relevansi yang kuat dengan audiens, kita membangun engagement yang kuat dengan audiens sehingga kemudian secara numbers kita picking up. Jadi sebagai contoh gitu, ya Invia sekarang ada sekitar 120 jutaan followers. Dagelan ada hampir sekitar 24 juta. Tahilalac mungkin kalau di total ada 12 sampai 15 jutaan followers. Itu yang kemudian menjadi satu momentum builder untuk kemudian kita bisa berkolaborasi sama luar, sama IP luar. Tapi balik lagi, itu semua bisa kita lakukan kalau kita punya keberanian untuk berinisiatif, untuk memulai pembicaraan, untuk ngobrol. Jadi sebagai contoh gitu, ketika Tahilalac kerja sama Shinchan waktu itu dimulai dari obrolan singkat di lunch antara CEO-nya Tahilalac dengan salah satu license holder-nya si Shinchan. Keluar dengan ide seperti itu, kemudian itu diwujudkan. Tapi tentu saja ide itu nggak akan bisa diterima oleh si license holder-nya kalau kita nggak ngebangun presence-nya. Kalau kita baru datang dengan saya punya account 100 followers, pengen kerjasama sama Shinchan ya mau didenge gitu. Tapi karena kita udah ngebangun itu reputasi bertahun-tahun dengan tadi konsistensi dari sisi audience engagementnya, dari ngebangun hubungan yang baik dengan fansnya, ini menjadi pembuka jalan. Pembuka jalan ketika kita ngomong sama si license holdernya, this is something interesting because you have such a big numbers of account gitu. Jadi ini jadi sesuatu yang kemudian membuat kita juga punya satu modal dasar, tapi balik lagi itu nggak akan bisa dilakukan. Kita punya number yang gede, kalau kita nggak inisiatif, nggak mencoba untuk capture opportunity, nggak mencoba untuk membuka obrolan, itu nggak akan berhasil juga. Jadi butuh dua-duanya itu. Satu ngebangun momentumnya dulu, tadi dengan cara ngebangun relevansi sekuat-kuatnya, dengan cara yang konsisten. Yang kedua ya keberanian. Ini kebayang orang lisensinya dari Shinchan pas ngelihat followersnya dari Tahilalac. Wow, ini followernya sama dengan jumlah rakyat yang ada di satu prefektur Jepang kayaknya gitu ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya itu juga salah satu ketika saya beberapa kali roadshow dengan beberapa perusahaan Jepang gitu. Ketika saya tunjukin numbers yang kemudian Invia sudah bangun, itu buat mereka sesuatu yang sangat interesting gitu. Karena satu lagi, the way Indonesian utilize social media itu jauh lebih advance dibandingkan negara lain di dunia. Kita bisa mainin apapun, kita bisa cuanin apapun lewat social media di kita. Jadi ketika saya pernah ngajar ya di Monash University Indonesia. Malay ya? Indonesia. Indonesia. Monash University Indonesia ngajarnya social media marketing. Salah satu yang saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa, kalau mau belajar tentang social media itu bukan di luar, Indonesia battlegroundnya. Karena di sini ini orang bisa cuanin dari hal-hal yang nggak terbayangkan ketika bicara di luar. Saking advance-nya orang Indonesia, orang luar yang nggak kepikiran, yang bikinnya nggak kepikiran, ini bisa dimonetasi. Di kita mah kepikiran bisa gitu. Nah gitu jadi battleground ya di Indonesia ini karena orang-orangnya kreatif ya, balik lagi gitu. Ya kita bisa making money out of anything lewat social media. Gitu. Dari situ ada chain reaction juga ya, dari mulai Shinchan terus langsung ke One Piece, terus ada satu lagi ya Kang ya yang deal. Apa itu Kang kalau boleh tahu? One Piece Cafe udah. Dari situ juga langsung film juga gitu ya. Dengan nama Navaros. Jadi Navaros itu salah satu anak perusahaan affiliates company-nya Invia, joint venture sama Volix dan Volkatif. Itu kita bikin satu entitas yang fokus ke film. Itu funding berarti ya? Funding film, tapi sekali juga kita bantu untuk marketingnya. Marketing lewat tentunya media arms yang kita punya. Jadi again tadi adalah lagi itu relevansi gitu. Yang ini juga satu hal yang menarik di industri film. Ini bukan satu industri yang orang semua bisa masuk dan berhasil dengan gampang ya gitu. Bukan lu punya duit, lu punya kuasa di industri film, bukan tentu. Enggak, karena ya lu punya duit tapi kalau lu nggak punya nilai strategik,
ini akan susah juga untuk masuk ke industri. Balik lagi, kenapa kemudian kita bisa dipercaya untuk banyak membantu film-film yang punya potensi tinggi? Itu karena kita juga sudah bangun relevansi di sosial media. Balik lagi gitu. Jadi ketika bicara di Navaros di film industri, ya ini alhamdulillah kita sekarang baru saja ke Lebaran kemarin ada 2 film yang tayang bersamaan, Susana Santet dan yang kedua Tunggu Aku Sukses Nanti. Alhamdulillah dua-duanya itu adalah box office lagi, peringkat kedua dan ketiga ya sampai sejauh ini dari film Lebaran yang ada. Nah, lagi-lagi ini jadi satu blessing buat kami karena ternyata dari 11 film yang sudah tayang sampai sejauh ini 9 diantaranya sudah hits box office. Ya tentunya balik lagi banyak faktor. Tentunya film-filmnya juga yang kami bantu, kami support juga memang film-film yang bagus. Tapi juga selain itu kita bantu dengan delivery marketing yang baik. Kenapa kemudian kita bisa bantu delivery marketing yang baik itu? Karena kita bisa memahami yang lagi diobrolin sama netizen itu kayak gimana. Kita bisa tahu konten yang tepat untuk mendekati netizen itu seperti apa. Ketika kita udah lempar yang works yang mana, yang gak works yang mana, kemudian kita fokusin ke yang works ya. Gitu. Ini yang kemudian menjadi salah satu formula yang menjadikan konten marketing di film itu juga berhasil. Gitu. Oke, wow, berarti banyak banget ekosistem bisnisnya dari mulai IP itu ya. Yes. Oke, Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kang. Siap. Ya, boleh sebagai warga Jawa Barat ya, ini apa pesan Kang Fiar untuk warga Jawa Barat di luar sana yang ingin berhasil di intellectual property ini? Oke, jadi satu yang saya didoktrin dari awal sebenarnya Jawa Barat itu adalah satu provinsi dengan tingkat kreativitas yang salah satu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jadi ini satu modal dasar yang sebetulnya cukup untuk teman-teman bisa manfaatkan supaya bisa menangkap opportunity yang sangat luas tadi. Apalagi dengan era sosial media yang membuat semuanya menjadi lebih accessible. Kita bikin konten jadi jauh lebih murah, kita bikin distribution juga jauh lebih murah dengan spreading yang jauh lebih besar gitu. Tinggal sekarang bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan ide itu menjadi dalam bentuk yang lebih tangible yang bisa dinikmati oleh audiens kita. Jadi kalau buat saya ide kreatif itu jangan cuma disimpan doang, tapi coba diwujudkan. Diwujudkannya gampang kok sekarang gitu. Diwujudkannya gampang sekarang. Diwujudkannya ya lewat tools yang sekarang sangat memudahkan untuk kita creating apapun gitu. Kemudian yang kedua spreadingnya juga kita bisa manfaatin tools yang juga gampang kita manfaatin. Belajar juga gampang sekarang. Udah ada AI. AI bisa digunakan buat teman-teman cari tahu tools apa yang cocok, saluran distribusi apa yang cocok. Cuma jangan dipakai buat generating langsung aja. Gitu. Don't generate but utilize dari AI itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi manfaatkan AI sebaik-baiknya untuk kita belajar, untuk cari tahu ini cara yang baiknya kayak gimana. Lalu yang kedua setelah jalan, tentu yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah coba untuk stay relevan. Stay relevan itu juga sesuatu yang bisa dilatih dengan cara satu, kita harus selalu riset audiens kita siapa. Caranya gampang, kita bisa lakukan kepo ke audiens kita, mereka tuh sukanya follow siapa segala macam. Jadi kita bisa tahu konten yang mereka suka itu kayak gimana, treatmentnya kayak gimana, cara mereka ngobrol satu sama lain ini kayak gimana, kita bisa tahu. Jadi dengan modal itu si kreatifnya itu diwujudkan dengan tools yang ada yang berlimpah. Kemudian kita gabungkan sama insight yang kita dapetin dari riset kita. Yang ketiga konsisten. Ini bisnis yang tidak dibangun 1-2 hari. Ini ada yang membutuhkan waktu 3 tahun, ada yang membutuhkan waktu 2 bulan ada, memang berhasil. Tapi nggak semuanya bisa punya kesempatan itu. One of a kind ya? Iya, one of a kind. Di antara beberapa IP yang kita punya, yang mungkin bisa langsung sukses itu mungkin cuma 1-2. Tapi sisanya itu membutuhkan waktu, butuh stamina, butuh belajar lagi, butuh kemudian perbaikan. Continuous improvement. Jadi ini jadi salah satu hal yang juga perlu dimiliki oleh teman-teman warga Jawa Barat yang punya ide kreatif.
ketika pun diwujudkan, kita udah kita udah coba riset, kita udah pengen tahu apa yang berhasil buat warga, buat audiensnya. Tapi kemudian secara waktu kok ini belum picking up juga, tractionnya belum ada, monetasinya belum kebayang, belum nutup gitu. Ya believe me, kalau misalnya satu, kita bisa konsisten terus-terusan. Yang kedua, dari sisi produk sama audience fit-nya juga kencang, pada satu titik akan ketemu. Nah, butuh stamina, butuh Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini jadi satu hal yang menurut saya perlu benar-benar jadi pendirian buat teman-teman, bahwa ya bisnis ini adalah bukan bisnis yang bisa, nggak semuanya instan. Nggak semuanya instan, harus ada prosesnya. Nikmati prosesnya, nikmatin progresnya, seperti itu ya. Betul. Kang ya. Bahkan yang bisa sudah sukses, kalau dia nggak konsisten pada satu titik, dia pasti akan jatuh. Bisa kelihatan lah, banyak yang waktu itu instannya FYP-nya karena satu konten, tapi dia nggak melakukan proper research, nggak melakukan pengembangan kontennya dengan konsisten. Ya pada akhirnya kemudian selesai. Intinya nggak mau belajar lagi gitu ya? Betul. Banyak kan, coba. Sekarang dari yang konten-konten viral yang kita bisa lihat survive, ya paling cuma dikit. Tapi yang nggak viral, tapi dia konsisten berkarya, itu lebih banyak yang survive dan berkembang. Nah, kayaknya mendingan itu deh ya. Oke, Kang Fiar, terima kasih hatur nuhun pisan. Tentunya warga Jawa Barat yang ngasih tips untuk warga Jawa Barat tadi, ini rahasianya boleh langsung diimplementasikan sekarang juga. Oke, dan Kang, terima kasih atas waktunya. Siap. Di berapa agenda hari ini, tentunya terima kasih sudah hadir di podcast istimewa. Semoga ada kesempatan lagi, mungkin langsung nanti akan podcast istimewa di kantornya Invia. Boleh, siap. Atau di kafe-nya One Piece. Boleh. Atau di Thai Lalat ya. Siap. Oke, terima kasih Kang kalau gitu. Hatur nuhun wargi Jabar yang sudah menyaksikan podcast istimewa. Saksikan terus tentunya podcast istimewa dengan menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa. Saya Yudi Revan pamit, sampai jumpa, dan tentunya juga salam Jabar istimewa, lembur diurus, kota ditata.